Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Wow Serem. Seperti biasa, saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Cekidot. Desa Mulyosari adalah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun singkong. Sebagian besar warganya hidup sederhana sebagai petani atau buruh tani. Rumah-rumah kayu berjajar di sepanjang jalan tanah yang hanya ramai saat pagi dan sore. Di salah satu rumah kecil yang berada di ujung desa, Sumarti tinggal bersama ibunya, Bulastri. Rumah itu sangat sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang sudah berkarat. Ketika hujan turun, air sering menetes dari beberapa lubang kecil di atap. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, kehidupan mereka semakin sulit. Bulastri tidak bisa bekerja berat karena sering sakit-sakitan, tubuhnya lemah dan sering batuk. Karena itulah, hampir semua kebutuhan rumah tangga bergantung pada Sumarti. Sumarti sebenarnya masih ingin melanjutkan sekolah setelah lulus SMP, namun keadaan memaksanya berhenti. Ia membantu tetangga mencuci pakaian, kadang juga bekerja di sawah saat musim panen. Upah yang ia dapatkan tidak seberapa, kadang hanya cukup untuk membeli beras dan obat untuk ibunya. Suatu sore, ketika Sumarti sedang menjemur pakaian di halaman, tetangganya, Buruk Mini, datang menghampiri. "Marti, kamu lagi cari kerjaan tetap nggak?" tanya Buruk Mini. Sumarti menghentikan pekerjaannya. "Iya, Bu, kenapa?" "Ada kabar dari rumah Pak Kosim. Mereka lagi cari pembantu rumah tangga. Katanya yang rajin dan bisa dipercaya." Nama Pak Kosim bukan nama asing di desa Mulyosari. Ia dikenal sebagai orang kaya di desa itu. Rumahnya besar dan tanahnya luas. Banyak warga yang menghormatinya karena ia sering membantu kegiatan desa. Sumarti terdiam sejenak. "Kerjanya apa saja, Bu?" tanyanya. "Ya, bersih-bersih rumah, masak, sama bantu-bantu di dapur. Kata orang sih gajinya lumayan." Sumarti langsung memikirkan ibunya. Jika ia mendapatkan pekerjaan tetap, setidaknya mereka tidak perlu lagi khawatir soal makan setiap hari. Malam itu, ia membicarakan tawaran itu dengan Bulastri. "Menurut ibu gimana kalau aku kerja di rumah Pak Kosim?" tanya Sumarti pelan. Bulastri terlihat ragu. "Rumahnya jauh dari sini. Kamu nanti pulang pergi apa tinggal di sana?" tanyanya. Kata Buruk Mini kemungkinan disuruh tinggal di sana. Bulastri terdiam cukup lama. Ia sebenarnya tidak tega melepas anak satu-satunya tinggal di rumah orang lain. Tapi ia juga tahu, kondisi mereka tidak memungkinkan untuk menolak kesempatan kerja. "Kalau memang itu bisa bikin hidup kita lebih baik, ibu nggak akan melarang," katanya akhirnya. Keesokan paginya, Sumarti pergi ke rumah Pak Kosim. Rumah itu berada di tengah desa, paling besar dibanding rumah warga lainnya. Halamannya luas dengan pagar besi tinggi. Lantainya keramik mengkilap, berbeda jauh dengan rumahnya yang hanya beralas semen kasar. Sumarti merasa sedikit gugup ketika berdiri di depan pintu. Ia mengetuk pelan. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka oleh seorang perempuan paruh baya. Wajahnya terlihat tegas dan tatapannya tajam. "Siapa?" tanyanya singkat. "Saya Sumarti, Bu. Katanya di sini lagi cari pembantu rumah tangga." Perempuan itu adalah Ibu Martini. Ia memandang Sumarti dari atas sampai bawah, seolah sedang menilai. "Kamu bisa kerja apa saja?" tanyanya. "Saya bisa masak sederhana, bersih-bersih rumah, sama nyuci pakaian." Ibu Martini tidak langsung menjawab. Ia memanggil suaminya dari dalam rumah. Tak lama kemudian Pak Kosim keluar dari ruang tamu. Tubuhnya agak gemuk dengan kumis tipis di atas bibirnya. "Oh, ini yang mau kerja?" tanyanya. "Iya," jawab Ibu Martini. Pak Kosim memandang Sumarti sebentar lalu tersenyum tipis. "Kalau kamu kerja di sini, kamu harus rajin. Bangun pagi, bantu semua pekerjaan rumah. Bisa?" Sumarti mengangguk cepat. "Bisa, Pak. Gajinya nanti tiap bulan. Kamu juga tinggal di sini biar gampang kalau ada kerjaan." Sumarti langsung mengiyakan. Ia merasa beruntung bisa diterima begitu saja. Hari itu juga ia mulai bekerja. Hari pertama terasa sangat melelahkan. Rumah Pak Kosim sangat besar. Banyak ruangan yang harus dibersihkan. Ia menyapu halaman depan, mengepel lantai ruang tamu, mencuci piring dan membantu menyiapkan makan siang. Awalnya semuanya berjalan biasa saja. Namun menjelang sore,
Ia mulai merasakan sikap Ibu Martini yang sebenarnya. Saat Sumarti sedang membawa nampan berisi teh, tangannya sedikit gemetar karena lelah. Gelas di atas nampan bergeser dan sedikit air teh tumpah ke meja. Ibu Martini langsung berdiri. "Marti, kamu ini gimana sih? Baru kerja sudah ceroboh," bentaknya. Sumarti langsung panik. "Maaf Bu, saya nggak sengaja." "Makanya kerja itu pakai hati, jangan asal." Bentakan itu membuat Sumarti terdiam. Ia buru-buru membersihkan meja dengan lap. Hari itu menjadi awal dari banyak kejadian serupa. Kesalahan kecil selalu dibesar-besarkan. Jika Sumarti terlambat menyajikan makanan, Ibu Martini akan mengomel panjang. Jika lantai dianggap kurang bersih, ia disuruh mengepel ulang. Beberapa hari kemudian, Sumarti mulai menyadari sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ibu Martini tidak pernah berbicara dengan nada lembut. Semua perintah disampaikan dengan nada keras. Sementara Pak Kosim terlihat berbeda ketika ada orang lain di rumah. Ia sering tersenyum dan terlihat ramah kepada tamu. Namun ketika hanya ada mereka bertiga di rumah, sikapnya berubah. Suatu sore, Sumarti terlambat membuka pintu ketika Pak Kosim pulang. Pria itu langsung memandangnya tajam. "Kamu ini kerja apa sebenarnya? Pintu saja lama dibuka." "Maaf Pak, saya lagi di dapur." Pak Kosim mendengus kesal. "Kalau kerja di sini harus cepat, jangan bikin orang nunggu." Sejak saat itu, Sumarti mulai merasa takut setiap kali mendengar suara langkah kaki majikannya. Hari-harinya penuh dengan pekerjaan tanpa henti. Ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan. Setelah itu ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiram tanaman, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Istirahatnya hanya sebentar. Malam hari ia tidur di gudang kecil di belakang rumah. Ruangan itu sempit dan hanya berisi kasur tipis dan lampu redup. Kadang ia menangis pelan sebelum tidur. Namun setiap kali teringat ibunya, Sumarti mencoba menguatkan diri. Ia percaya, selama ia sabar, semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa perlakuan buruk yang ia terima baru permulaan. Di balik rumah besar itu, ada sifat kejam yang perlahan mulai terlihat. Dan tanpa disadari oleh Sumarti, langkahnya memasuki rumah Pak Kosim telah membawa dirinya semakin dekat pada sebuah tragedi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu setelah mulai bekerja, kehidupan Sumarti di rumah Pak Kosim semakin terasa berat. Setiap hari ia harus menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa henti. Pagi hari dimulai sebelum matahari terbit. Ia sudah berada di dapur untuk menanak nasi, memanaskan air, dan menyiapkan sarapan. Setelah itu ia membersihkan seluruh ruangan rumah yang jumlahnya cukup banyak. Ruang tamu, ruang keluarga, kamar tamu, dapur, sampai teras belakang harus disapu dan dipel setiap hari. Belum lagi pekerjaan mencuci pakaian milik Pak Kosim dan Ibu Martini yang selalu menumpuk. Tangan Sumarti sering terasa perih karena terlalu lama terkena air sabun. Kulit jarinya mulai kasar dan kadang terkelupas. Namun ia tidak pernah berani mengeluh. Jika pekerjaannya dianggap lambat, Ibu Martini akan langsung memarahinya. "Kerjaan kamu itu nggak pernah beres. Masa cuma bersih-bersih saja lama sekali?" bentak Ibu Martini suatu pagi. Sumarti yang sedang mengepel lantai langsung berhenti. "Maaf, Bu, saya lagi bereskan kamar belakang," jawabnya pelan. Ibu Martini mendengus kesal. "Kalau kerja itu yang cepat, jangan malas." Bentakan seperti itu sudah menjadi hal biasa bagi Sumarti. Hampir setiap hari ia mendengar kata-kata kasar dari majikannya. Kadang kesalahan kecil juga berujung tamparan. Suatu sore, ketika Sumarti sedang mencuci piring di dapur, sebuah piring tanpa sengaja terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Suara pecahan itu langsung membuat Ibu Martini datang dari ruang tengah. "Apa lagi yang kamu pecahkan?" tanyanya dengan wajah kesal. Sumarti menunduk. "Maaf Bu, piringnya licin." Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Martini langsung menampar pipi Sumarti. Suara tamparan itu terdengar keras di dapur. Sumarti hanya bisa menahan air matanya. "Kalau kerja pakai hati, jangan ceroboh," bentak Ibu Martini sebelum pergi meninggalkan dapur. Sejak kejadian itu, Sumarti selalu merasa tegang setiap kali memegang barang-barang di rumah itu. Ia takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Namun tetap saja, ada saja hal yang membuatnya dimarahi. Suatu siang, ketika ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh dari situ melihat kondisi Sumarti. Perempuan itu bernama Bu Rini. Bu Rini pernah melihat beberapa kali lengan Sumarti yang penuh bekas memar. "Kamu nggak apa-apa, Marti?"
Tanya Bu Rini pelan ketika mendekat ke pagar. Sumarti langsung menarik lengan bajunya agar bekas lebam itu tidak terlihat. Saya nggak apa-apa, Bu, jawabnya cepat. Bu Rini sebenarnya ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia ragu. Semua orang di desa tahu bahwa Pak Kosim adalah orang yang berpengaruh. Banyak warga yang bergantung pada pekerjaannya sebagai pemilik beberapa lahan sawah. Karena itu tidak ada yang berani mencampuri urusan rumah tangganya. Bu Rini akhirnya hanya menghela nafas. Kalau ada apa-apa bilang saja ya, katanya sebelum kembali ke rumahnya. Sumarti hanya mengangguk, namun ia tahu tidak ada yang bisa menolongnya. Hari-hari terus berjalan dengan suasana yang sama, sampai suatu kejadian besar mengubah segalanya. Suatu sore, Ibu Martini terlihat sangat panik di dalam rumah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil membuka laci meja. Sumarti yang sedang menyapu lantai memperhatikan dengan bingung. "Marti!" panggil Ibu Martini dengan nada keras. Sumarti langsung mendekat. "Iya, Bu." "Kamu lihat uang saya yang ada di laci ini?" tanya Ibu Martini sambil menunjuk meja kecil di sudut ruangan. Sumarti menggeleng. "Saya nggak tahu, Bu." Wajah Ibu Martini langsung berubah. "Jangan bohong kamu." Sumarti semakin bingung. "Bener, Bu, saya nggak lihat." Pak Kosim yang baru pulang dari luar rumah ikut mendengar keributan itu. "Ada apa?" tanyanya. "Uang saya hilang dari laci. Tadi pagi masih ada," jawab Ibu Martini dengan kesal. Pak Kosim memandang Sumarti. "Kamu yang ambil." Sumarti langsung menggeleng dengan panik. "Tidak, Pak. Saya tidak pernah ambil uang." Ibu Martini semakin marah. "Di rumah ini cuma kita bertiga. Kalau bukan kamu siapa lagi?" Sumarti merasa tubuhnya mulai gemetar. "Saya sumpah nggak ambil, Bu." Namun kata-kata itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Pak Kosim melangkah mendekat dengan wajah dingin. "Kalau kamu jujur dari sekarang, urusannya mungkin tidak panjang," katanya. Sumarti hampir menangis. "Saya benar-benar tidak tahu, Pak." Tiba-tiba Pak Kosim menarik lengannya dengan kasar. "Kamu pikir kami bodoh?" Sumarti mencoba menjelaskan lagi, tetapi Pak Kosim sudah kehilangan kesabaran. Ia menampar Sumarti hingga gadis itu terjatuh ke lantai. Ibu Martini berdiri di samping dengan wajah penuh kemarahan. "Ngaku saja, kamu pasti yang ambil," teriak Ibu Martini. Sumarti hanya bisa menangis sambil menahan rasa sakit di pipinya. "Saya nggak ambil uangnya, Bu. Demi apapun saya nggak ambil." Namun tidak ada yang percaya. Sejak hari itu hidup Sumarti berubah menjadi jauh lebih buruk. Pak Kosim dan Ibu Martini yakin bahwa Sumarti adalah pencuri. Setiap hari mereka menekannya agar mengaku. Sumarti sering dipaksa berdiri berjam-jam di dapur sebagai hukuman. Kadang ia tidak diberi makan sampai malam. Jika ia tetap menyangkal, kemarahan mereka semakin menjadi. Beberapa kali Pak Kosim memukulnya dengan keras. Tubuh Sumarti semakin dipenuhi luka dan memar. Namun ia tetap mengatakan hal yang sama. Ia tidak pernah mengambil uang itu. Di luar rumah, kehidupan desa tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Namun di balik dinding rumah besar milik Pak Kosim, penderitaan Sumarti terus berlangsung. Tidak ada yang tahu betapa buruk perlakuan yang ia terima setiap hari. Dan tuduhan mencuri yang tidak pernah ia lakukan itu, perlahan membawa Sumarti menuju nasib yang semakin gelap. Malam itu suasana desa Mulyosari sangat sepi. Setelah waktu Isya lewat, sebagian besar warga sudah berada di dalam rumah masing-masing. Lampu-lampu di jalan desa hanya beberapa yang masih menyala redup. Di rumah besar milik Pak Kosim, suasana terasa tegang. Sumarti sedang duduk di lantai dapur sambil menunduk. Tubuhnya terasa lemah, karena sejak siang ia belum makan. Seharian ia dipaksa membersihkan rumah tanpa istirahat. Ibu Martini berdiri di depan meja makan dengan wajah kesal. Uang yang hilang itu masih menjadi sumber kemarahan di rumah itu. "Sekarang kamu ngomong yang jujur," kata Ibu Martini dengan suara tajam. Sumarti mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat sembab karena terlalu sering menangis. "Saya sudah bilang, Bu, saya tidak mengambil uang itu." Jawaban itu membuat Ibu Martini semakin marah. Ia berjalan mendekat lalu menarik lengan Sumarti dengan kasar. "Jangan bohong. Tidak ada orang lain di rumah ini selain kamu." Sumarti hampir terjatuh saat ditarik berdiri. "Saya benar-benar tidak tahu, Bu." Pak Kosim yang sejak tadi duduk di kursi ruang makan ikut berdiri. Pria itu berjalan mendekat dengan wajah dingin. "Kamu pikir kalau terus menyangkal kami akan percaya?" katanya.
Sumarti menggeleng sambil menangis. "Saya tidak pernah mencuri." Belum sempat ia mengatakan apa-apa lagi, tangan Pak Kosim sudah lebih dulu menampar wajahnya. Tamparan itu membuat tubuh Sumarti terpental ke samping. Ia jatuh terduduk di lantai dapur. Air mata langsung mengalir di pipinya. Pak Kosim terlihat semakin kesal. "Kalau kamu terus bohong, jangan salahkan kami kalau kamu dapat hukuman lebih keras." Sumarti mencoba berdiri kembali. Tubuhnya gemetar. "Saya tidak bohong, Pak." Namun kalimat itu hanya membuat kemarahan Pak Kosim semakin besar. Ia menendang kaki Sumarti hingga gadis itu jatuh lagi. Ibu Martini yang melihat kejadian itu tidak mencoba menghentikan. Ia justru ikut memarahi Sumarti. "Orang miskin seperti kamu memang tidak tahu diri. Sudah kami kasih kerja, malah mencuri." Sumarti hanya bisa menangis sambil memeluk tubuhnya sendiri. "Saya tidak mencuri, Bu. Saya bersumpah." Pak Kosim tidak ingin mendengar alasan lagi. Ia menarik kerah baju Sumarti lalu memaksanya berdiri. "Kamu mau mengaku atau tidak?" Sumarti menggeleng. Tamparan kembali mendarat di wajahnya. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Sumarti terasa semakin lemah. Ia hampir tidak kuat berdiri. Namun Pak Kosim masih belum berhenti. Ia mendorong Sumarti ke arah meja dapur. Tubuh gadis itu membentur sudut meja dengan keras. Suara benturan terdengar jelas di ruangan itu. Sumarti mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Namun Ibu Martini masih terus memarahinya. "Ngaku saja, uangnya kamu simpan di mana?" Sumarti menggeleng lemah. "Saya tidak ambil." Pak Kosim kembali memukulnya. Kali ini pukulan mengenai bahunya dan punggungnya. Sumarti jatuh ke lantai lagi. Nafasnya mulai terengah-engah. Namun kemarahan kedua majikannya masih belum mereda. Ibu Martini mengambil sapu yang berada di dekat pintu dapur. Tanpa ragu, ia memukul tubuh Sumarti beberapa kali. Sapu itu mengenai punggung dan lengannya. Sumarti mencoba menahan pukulan itu dengan tangannya. "Bu, tolong, saya tidak ambil uang itu." Namun kata-katanya semakin lemah. Pak Kosim ikut menendang tubuhnya lagi. Kini Sumarti tidak lagi mampu melawan. Tubuhnya hanya terbaring di lantai dapur. Nafasnya terdengar berat. Pak Kosim masih berdiri di dekatnya dengan wajah penuh amarah. "Kamu ini memang keras kepala." Ia kembali mendorong tubuh Sumarti dengan kakinya. Namun kali ini tidak ada reaksi. Sumarti tidak bergerak. Pak Kosim berhenti sejenak. Ibu Martini juga ikut memperhatikan. "Marti," panggilnya dengan nada kesal. Tidak ada jawaban. Tubuh gadis itu tetap diam. Pak Kosim mulai merasa ada yang tidak beres. Ia membungkuk dan menggoyangkan bahu Sumarti. "Bangun!" Namun tubuh itu tetap tidak bergerak. Wajah Sumarti terlihat pucat. Matanya tertutup. Pak Kosim mulai panik. "Ibu, ini kenapa?" katanya kepada istrinya. Ibu Martini ikut mendekat. Ia menatap tubuh Sumarti dengan wajah tegang. "Jangan-jangan dia pingsan," katanya. Pak Kosim mencoba memeriksa nafasnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Namun ia tidak merasakan apapun. Wajah Pak Kosim langsung berubah pucat. "Martini, dia tidak bernafas." Ibu Martini terlihat terkejut. "Jangan bercanda." Ia ikut mencoba memeriksa. Namun hasilnya sama. Tubuh Sumarti tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Rasa panik langsung memenuhi ruangan itu. "Kamu terlalu keras memukulnya," kata Ibu Martini dengan suara gemetar. Pak Kosim terlihat bingung. "Kamu juga ikut memukul tadi." Keduanya saling menatap dengan wajah panik. Jika kejadian ini sampai diketahui orang lain, mereka bisa mendapat masalah besar. Pak Kosim berjalan mondar-mandir di dapur sambil memikirkan sesuatu. "Kita tidak bisa membiarkan orang tahu tentang ini," katanya akhirnya. Ibu Martini menatapnya. "Maksudmu apa?" "Kita harus menyingkirkan tubuhnya." Ibu Martini langsung mengerti maksud suaminya. Mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu ketika desa sudah benar-benar sepi, Pak Kosim membawa cangkul ke halaman belakang rumah. Lampu dapur dimatikan agar tidak menarik perhatian. Mereka menyeret tubuh Sumarti keluar melalui pintu belakang. Tanah di belakang rumah masih cukup lunak karena baru saja diguyur hujan beberapa hari sebelumnya.
Pak Kosim mulai menggali lubang dengan cepat. Keringat mengalir di dahinya meskipun udara malam cukup dingin. Ibu Martini berdiri di dekat tubuh Sumarti dengan wajah tegang. Setelah lubang cukup dalam, mereka menurunkan tubuh gadis itu ke dalam tanah. Tanpa banyak bicara, Pak Kosim langsung menimbunnya kembali. Tidak ada doa, tidak ada penyesalan, hanya rasa takut agar rahasia mereka tidak terbongkar. Setelah semuanya selesai, mereka kembali masuk ke rumah. Halaman belakang kembali terlihat seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di tempat itu. Keesokan harinya, Pak Kosim mulai menyebarkan cerita kepada beberapa warga desa. Ia mengatakan bahwa Sumarti kabur dari rumah setelah mencuri uang mereka. Cerita itu cepat menyebar. Sebagian orang percaya, sebagian lagi hanya diam. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Sementara itu, di tanah yang baru saja ditimbun di halaman belakang, tubuh Sumarti terbaring dalam gelap. Penderitaan yang ia alami belum berakhir. Karena di balik kematian yang tidak adil, ada sesuatu yang mulai bangkit perlahan, sesuatu yang tidak akan membiarkan kejahatan itu berlalu begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, kehidupan di rumah Pak Kosim terlihat berjalan seperti biasa dari luar. Setiap pagi, ia tetap keluar rumah untuk mengurus sawah dan pekerjaannya. Ibu Martini juga masih terlihat melakukan kegiatan rumah tangga seperti biasanya. Namun suasana di dalam rumah itu sebenarnya sudah berubah. Sejak Sumarti tidak ada, rumah itu terasa jauh lebih sepi. Tidak ada lagi orang yang membersihkan rumah sejak pagi. Tidak ada suara piring dicuci di dapur. Semua pekerjaan rumah kini harus dilakukan oleh Ibu Martini sendiri. Awalnya, ia merasa kesal karena harus melakukan banyak hal sendiri. Namun, perasaan itu perlahan berubah menjadi tidak nyaman. Pada suatu malam, ketika jam sudah lewat tengah malam, Ibu Martini terbangun karena mendengar suara keras dari dapur. Suara itu seperti piring yang jatuh ke lantai. Ia langsung duduk di tempat tidur dengan wajah tegang. Pak Kosim yang tidur di sebelahnya juga terbangun. "Kamu dengar itu?" tanya Ibu Martini pelan. Pak Kosim mengangguk. Mereka berdua saling menatap beberapa saat. Suara itu jelas berasal dari dapur. Pak Kosim akhirnya turun dari tempat tidur. "Tunggu di sini," katanya. Ia mengambil senter kecil dari laci meja, lalu berjalan keluar kamar. Lampu ruang tengah masih mati sehingga suasana rumah terasa gelap dan sunyi. Langkah kaki Pak Kosim terdengar pelan saat ia berjalan menuju dapur. Ketika ia menyalakan lampu dapur, pemandangan di sana membuatnya berhenti sejenak. Beberapa piring terlihat berserakan di lantai. Padahal sebelumnya piring-piring itu tersusun rapi di rak. Pak Kosim mengerutkan kening. Ia yakin tidak ada hewan yang masuk ke dapur. Ia memeriksa sekeliling ruangan tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya ia hanya menghela napas lalu kembali ke kamar. "Mungkin piringnya tidak tersusun dengan benar," katanya, mencoba tenang. Namun malam berikutnya kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini Ibu Martini yang pertama menyadarinya. Ia sedang berada di dapur pada pagi hari ketika tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Awalnya ia mengira Pak Kosim sedang mencuci sesuatu. Namun ketika ia melihat ke arah wastafel, keran air terlihat terbuka sendiri. Air mengalir cukup deras. Ibu Martini langsung berjalan mendekat. Ia memutar keran itu hingga tertutup rapat. Beberapa saat kemudian ia kembali ke ruang tengah. Namun baru beberapa langkah berjalan, suara air itu terdengar lagi. Ibu Martini langsung menoleh. Keran itu kembali terbuka. Perasaan tidak enak mulai muncul di hatinya. Ia berjalan pelan kembali ke dapur, lalu menutup keran itu sekali lagi. Kali ini ia memastikan benar-benar tertutup. Hari itu ia mencoba tidak memikirkan kejadian tersebut. Ia menganggap mungkin keran itu memang sudah longgar. Namun keanehan di rumah itu tidak berhenti sampai di situ. Suatu sore, Ibu Martini sedang menyapu lantai ruang tengah. Tiba-tiba, pintu gudang di belakang rumah terdengar terbuka dengan suara berderit. Gudang itu adalah tempat yang dulu digunakan Sumarti untuk tidur. Ibu Martini berhenti menyapu. Ia yakin sebelumnya pintu itu sudah tertutup. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju pintu gudang. Ketika ia melihat ke dalam, ruangan itu kosong. Hanya ada kasur tipis dan beberapa barang lama yang tersimpan di sana. Ibu Martini menutup pintu itu kembali. Namun baru saja ia berjalan menjauh, pintu itu kembali terbuka sendiri. Kali ini suara engselnya terdengar lebih keras. Ibu Martini langsung merinding. Ia tidak berani mendekat lagi.
Malam hari ketika Pak Kosim pulang, ia menceritakan kejadian itu. "Mungkin cuma angin," kata Pak Kosim mencoba tenang. "Tidak mungkin, tadi tidak ada angin," jawab Ibu Martini. Sebenarnya Pak Kosim juga mulai merasa tidak nyaman. Beberapa malam terakhir ia sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat Sumarti berdiri di dekat tempat tidurnya. Gadis itu hanya berdiri diam sambil menatapnya. Wajahnya terlihat pucat dan penuh luka. Setiap kali mimpi itu muncul, Pak Kosim selalu terbangun dengan napas cepat dan tubuh berkeringat. Namun ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh lagi mulai terjadi. Suatu malam ketika Pak Kosim sedang duduk di ruang tengah, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkah itu pelan, seperti seseorang berjalan perlahan. Pak Kosim langsung menoleh. Rumah itu seharusnya kosong selain dirinya dan istrinya. "Martini," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri lalu berjalan ke arah dapur. Namun ketika sampai di sana, ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun. Pak Kosim mencoba mengabaikan kejadian itu. Namun perasaan diawasi mulai muncul di dalam dirinya. Beberapa malam kemudian, Ibu Martini mengalami sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Saat itu ia sedang berjalan menuju kamar setelah mematikan lampu dapur. Ketika melewati ruang tengah, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di sudut ruangan. Ia berhenti berjalan. Perlahan ia menoleh ke arah sudut itu. Di sana ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya terlihat kurus. Ibu Martini langsung membeku. Ia tidak berani bergerak. Beberapa detik kemudian, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Lampu ruang tengah masih menyala, tetapi sudut ruangan itu sudah kosong. Ibu Martini langsung berlari ke kamar dengan napas terengah-engah. "Pak Kosim," katanya panik. "Ada apa?" tanya suaminya. Saya tadi lihat seseorang di ruang tengah." Pak Kosim langsung berdiri. "Siapa?" Ibu Martini pucat. "Saya tidak tahu, tapi bentuknya seperti Sumarti." Pak Kosim langsung terdiam. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Akhirnya ia mencoba menenangkan istrinya. "Tidak mungkin, kamu mungkin salah lihat." Namun jauh di dalam pikirannya, Pak Kosim mulai merasa takut. Karena mimpi buruk yang ia alami setiap malam terasa semakin nyata. Teror di rumah itu semakin sering terjadi. Suara langkah kaki di malam hari, pintu yang terbuka sendiri, bayangan perempuan yang muncul di sudut ruangan. Semua kejadian itu perlahan membuat Pak Kosim dan Ibu Martini mulai merasa bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu berada di sekitar rumah itu. Dan di halaman belakang, tepat di tempat tanah yang pernah digali pada malam gelap itu, udara sering terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang mereka kira sudah selesai, ternyata baru saja dimulai. Karena penderitaan yang dialami Sumarti sebelum kematiannya tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, sesuatu dari dunia lain mulai kembali untuk mengingatkan mereka tentang perbuatan yang telah mereka lakukan. Hari-hari di rumah Pak Kosim semakin terasa mencekam. Sejak berbagai kejadian aneh mulai muncul, tidak ada lagi malam yang benar-benar tenang di rumah itu. Pak Kosim dan Ibu Martini mulai sulit tidur. Setiap kali mereka memejamkan mata, selalu ada suara atau kejadian yang membuat mereka terbangun. Suatu malam, Pak Kosim terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa seperti ditarik dari bawah kasur. Awalnya ia mengira hanya mimpi. Namun ketika ia membuka mata, ia benar-benar merasakan kakinya seperti dipegang oleh sesuatu. Ia langsung menarik kakinya dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Ia duduk di tempat tidur sambil mencoba menenangkan diri. Di sampingnya, Ibu Martini juga terbangun. "Ada apa?" tanya istrinya. Pak Kosim menggeleng pelan. "Tidak, cuma mimpi." Namun ia tahu apa yang ia rasakan tadi bukan sekadar mimpi. Hal yang sama juga mulai dialami oleh Ibu Martini. Beberapa malam kemudian, ketika ia sedang tidur, ia merasa rambutnya seperti ditarik oleh seseorang. Ia langsung terbangun sambil menjerit kecil. Pak Kosim yang berada di sampingnya juga kaget. "Ada apa lagi?" tanyanya. "Rambut saya tadi seperti ada yang menarik," jawab Ibu Martini dengan wajah pucat. Pak Kosim mencoba memeriksa sekitar tempat tidur,
tetapi tidak ada siapapun di sana. Lampu kamar masih menyala redup, namun perasaan tidak nyaman semakin kuat di rumah itu. Selain gangguan saat tidur, suara tangisan perempuan juga sering terdengar di malam hari. Suara itu terdengar pelan, seperti seseorang yang sedang menangis sambil menahan rasa sakit. Kadang suara itu berasal dari dapur, kadang dari arah gudang belakang. Beberapa kali Pak Kosim mencoba mencari sumber suara itu. Namun setiap kali ia mendekat, suara itu langsung menghilang. Sementara itu, kabar tentang keanehan di rumah Pak Kosim mulai terdengar oleh warga desa Mulyosari. Beberapa tetangga mengaku pernah mendengar suara aneh dari arah rumah tersebut saat lewat malam hari. Bu Rini, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari situ, pernah mendengar suara tangisan perempuan ketika sedang menutup jendela rumahnya. Awalnya ia mengira hanya suara kucing, namun suara itu terdengar terlalu jelas seperti tangisan manusia. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga seorang tetua desa bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo dikenal sebagai orang yang dituakan di desa Mulyosari. Banyak warga datang kepadanya jika ada masalah yang tidak bisa dijelaskan. Suatu sore, Bu Rini datang ke rumah Pak Wiryo untuk menceritakan apa yang ia dengar. "Pak, beberapa malam ini saya sering dengar suara perempuan menangis dari arah rumah Pak Kosim," katanya. Pak Wiryo mengerutkan kening. "Menangis bagaimana?" "Seperti orang kesakitan, Pak." Pak Wiryo terdiam sejenak. Ia juga mulai teringat sesuatu. Sejak beberapa minggu terakhir, ia tidak pernah lagi melihat Sumarti di rumah itu. Padahal sebelumnya gadis itu selalu terlihat sibuk di halaman rumah Pak Kosim. "Apa kamu pernah lihat Sumarti lagi?" tanya Pak Wiryo. Bu Rini menggeleng. "Tidak pernah sejak beberapa waktu lalu." Pak Wiryo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk datang langsung ke rumah Pak Kosim keesokan harinya. Sore itu Pak Wiryo datang dengan alasan biasa, hanya ingin berbincang. Pak Kosim menyambutnya di ruang tamu. "Silakan duduk Pak Wiryo," katanya. Namun Pak Wiryo bisa melihat wajah Pak Kosim terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kamu kelihatan kurang sehat," kata Pak Wiryo. "Cuma kurang tidur saja," jawab Pak Kosim singkat. Pak Wiryo memperhatikan keadaan rumah itu. Suasana terasa aneh. Rumah yang dulu terlihat rapi, kini terasa lebih sunyi dan tidak terurus. "Kemana pembantu kamu yang dulu itu?" tanya Pak Wiryo. Pak Kosim terlihat sedikit gugup. "Oh, dia sudah pergi dari sini." "Pergi kemana?" "Katanya mau pulang kampung." Jawaban itu terdengar singkat dan tidak jelas. Pak Wiryo tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan. Setelah beberapa saat berbincang, Pak Wiryo pamit pulang. Namun perasaan curiga mulai muncul di pikirannya. Di malam yang sama, kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi di rumah Pak Kosim. Saat itu Ibu Martini sedang berada di dapur untuk mengambil air minum. Lampu dapur menyala terang. Ia berjalan menuju meja sambil membawa gelas. Namun tiba-tiba ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia berhenti bergerak. Perlahan ia menoleh. Di dekat pintu dapur, ada sosok perempuan berdiri diam. Tubuhnya kotor, penuh tanah. Rambutnya panjang dan berantakan. Ketika wajah perempuan itu terlihat jelas, Ibu Martini langsung menjerit. Wajah itu penuh luka bebam. Matanya terbuka lebar menatap ke arahnya. Itu adalah wajah Sumarti. Tubuh perempuan itu terlihat seperti baru keluar dari dalam tanah. Lumpur masih menempel di pakaian dan kulitnya. Ibu Martini menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Suara pecahannya menggema di dapur. Pak Kosim yang berada di ruang tengah langsung berlari masuk. "Ada apa?" tanyanya. Namun ketika ia melihat ke arah pintu dapur, wajahnya langsung pucat. Sosok itu masih berdiri di sana. Sumarti menatap mereka tanpa berkedip. Matanya terlihat kosong tetapi penuh kemarahan. Pak Kosim mundur beberapa langkah. Tubuhnya terasa lemas. Perempuan itu kemudian mengangkat tangannya perlahan. Tanah jatuh dari sela-sela jarinya. Suara tangisan pelan terdengar dari mulutnya.
Tangisan itu berubah menjadi suara yang serak dan menyeramkan. "Kenapa kalian lakukan ini?" Kata-kata itu terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Ibu Martini menangis ketakutan. "Pergi, jangan ganggu kami." Namun sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri sambil menatap mereka berdua. Beberapa detik kemudian, lampu dapur tiba-tiba berkedip. Saat lampu kembali stabil, sosok itu sudah tidak ada. Dapur kembali kosong. Namun bau tanar basah masih terasa di ruangan itu. Pak Kosim dan Ibu Martini saling menatap dengan wajah ketakutan. Kini mereka tidak bisa lagi menyangkal apa yang terjadi. Sesuatu telah kembali dari tempat yang seharusnya tidak bisa dijangkau manusia. Dan rahasia yang mereka sembunyikan selama ini mulai muncul ke permukaan. Karena arwah Sumarti tidak datang hanya untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menuntut sesuatu yang belum pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Keadilan. Malam itu, udara di desa Mulyosari terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati sawah-sawah yang gelap. Sebagian besar warga sudah tertidur karena waktu sudah mendekati tengah malam. Di rumah besar milik Pak Kosim, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa tidur dengan tenang. Sejak penampakan di dapur beberapa hari lalu, Pak Kosim dan Ibu Martini selalu merasa diawasi. Lampu di hampir semua ruangan dibiarkan menyala karena mereka takut berada dalam kegelapan. Namun, rasa takut itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Malam itu, Pak Kosim duduk sendirian di ruang tengah. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan menonton televisi, meskipun sebenarnya ia tidak benar-benar memperhatikan layar. Ibu Martini sudah masuk ke kamar sejak tadi. Ia merasa pusing dan tidak ingin berada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian, televisi tiba-tiba mati sendiri. Pak Kosim mengerutkan kening. Ia mengambil remote dan mencoba menyalakannya kembali, tetapi televisi tetap tidak menyala. Saat itulah ia mendengar sesuatu dari arah halaman belakang. Suara seperti tanah yang digali. Pak Kosim langsung menoleh ke arah pintu belakang rumah. Suara itu terdengar pelan, tetapi cukup jelas. Ia berdiri perlahan, jantungnya mulai berdebar. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju pintu belakang. Lampu di halaman masih menyala redup. Ketika Pak Kosim membuka pintu, udara dingin langsung terasa menyentuh wajahnya. Ia melangkah keluar. Halaman belakang terlihat sepi seperti biasanya. Namun, ketika pandangannya mengarah ke salah satu sudut halaman, tubuhnya langsung membeku. Di dekat pohon mangga yang berdiri di sana, ada sosok perempuan berdiri diam. Perempuan itu berdiri tepat di atas tanah tempat mereka pernah menggali lubang pada malam gelap beberapa minggu lalu. Tubuhnya terlihat kurus dan kotor. Pakaian yang dikenakannya penuh dengan tanah. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Pak Kosim merasa napasnya berhenti. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Lampu halaman yang redup cukup untuk memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Wajah itu pucat dengan luka-luka yang masih terlihat jelas. Matanya menatap langsung ke arah Pak Kosim. Itu adalah wajah Sumarti. Pak Kosim mundur satu langkah, tangannya mulai gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya pelan. Namun, sosok itu tetap berdiri di tempatnya. Tanah di sekitar kakinya terlihat seperti baru saja digali. Sumarti perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya kaku seperti tubuh yang sulit digerakkan. "Pak," suara itu keluar pelan dari mulutnya. Suaranya terdengar serak dan berat. Pak Kosim semakin panik. Ia ingin berlari masuk ke dalam rumah, tetapi kakinya terasa sangat berat. Sumarti mulai berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat suara tanah yang basah. Jejak kaki berlumpur terlihat di halaman. "Kenapa kalian lakukan itu?" katanya lagi. Suara itu terdengar seperti campuran tangisan dan kemarahan. Pak Kosim akhirnya berhasil bergerak. Ia berlari masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu dengan keras. "Narti! Narti!" teriaknya memanggil istrinya. Ibu Martini langsung keluar dari kamar dengan wajah panik. "Ada apa?" Dia di luar," kata Pak Kosim dengan napas terengah.
Siapa? Sumarti. Wajah Ibu Martini langsung pucat. Jangan bercanda. Namun sebelum Pak Kosim menjawab, mereka mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Suara itu pelan tetapi jelas. Keduanya saling menatap dengan ketakutan. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ibu Martini menutup mulutnya menahan tangis. Jangan buka pintunya, katanya dengan suara gemetar. Namun suara ketukan itu tidak berhenti, bahkan semakin keras. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Angin malam masuk ke dalam rumah. Lampu ruang tengah berkedip beberapa kali. Di pintu itu berdiri sosok yang sama. Tubuhnya penuh tanah, matanya menatap mereka dengan dingin. Ibu Martini langsung menjerit, "Pergi, jangan datang lagi." Namun Sumarti tidak bergerak mundur. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Jejakmu lumpur tertinggal di lantai. Pak Kosim mencoba mundur, tetapi kakinya tersandung kursi hingga ia terjatuh. Sumarti berdiri di depannya, matanya menatap tajam. "Sekarang, giliran kalian," katanya pelan. Lampu ruang tengah tiba-tiba mati. Rumah itu menjadi gelap. Teriakan Pak Kosim dan Ibu Martini terdengar di dalam rumah malam itu. Teriakan yang membuat beberapa tetangga terbangun dari tidur. Beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari rumah itu saling bertanya apa yang terjadi, namun tidak ada yang berani mendekat malam itu. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di desa Mulyosari. Beberapa warga yang datang ke rumah Pak Kosim menemukan pintu rumah terbuka. Keadaan di dalam rumah berantakan. Pak Kosim ditemukan tergeletak di ruang tengah dalam keadaan tidak bernyawa. Sementara itu, Ibu Martini ditemukan di dapur dalam kondisi yang sama. Kabar itu segera membuat warga desa berkumpul di sekitar rumah. Pak Wiryo yang mendengar kabar tersebut langsung datang. Ketika ia memeriksa keadaan rumah itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Jejak lumpur terlihat dari pintu belakang hingga ke ruang tengah, padahal malam sebelumnya tidak turun hujan. Pak Wiryo kemudian meminta beberapa warga memeriksa halaman belakang rumah. Saat tanah di dekat pohon mangga digali, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Sumarti ditemukan terkubur di sana. Keadaan jasadnya membuat semua orang terdiam. Akhirnya, rahasia yang selama ini disembunyikan terbongkar. Kematian Sumarti bukan karena ia kabur seperti yang selama ini diceritakan. Ia ternyata meninggal di rumah itu dan dikuburkan secara diam-diam. Kabar itu membuat warga desa Mulyosari merasa marah sekaligus takut. Tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu bisa terjadi di desa mereka. Setelah kejadian tersebut, rumah Pak Kosim dibiarkan kosong. Tidak ada keluarga yang mau tinggal di sana. Rumah yang dulu terlihat megah, kini berubah menjadi bangunan yang sunyi dan menakutkan. Rumput mulai tumbuh di halaman, pagar besi mulai berkarat. Banyak warga mengatakan kadang masih terdengar suara langkah kaki dari halaman belakang saat malam hari. Sebagian orang juga mengaku pernah melihat bayangan perempuan berdiri di dekat pohon mangga. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Kisah tentang Sumarti menjadi cerita yang sering dibicarakan oleh warga desa Mulyosari. Cerita tentang seorang gadis yang meninggal dengan penderitaan dan kembali untuk menuntut balasan atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian mengerikan yang mengguncang desa Mulyosari. Waktu berjalan seperti biasa, dan kehidupan warga perlahan kembali ke rutinitas mereka. Sawah-sawah kembali dipenuhi petani yang bekerja sejak pagi. Anak-anak kembali bermain di jalan desa saat sore hari. Warung kecil di pinggir jalan kembali ramai oleh orang-orang yang berbincang setelah pulang dari ladang. Namun ada satu tempat di desa itu yang tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Rumah besar milik Pak Kosim kini berdiri sunyi di tengah desa. Bangunan yang dulu terlihat megah kini tampak suram dan tidak terawat. Pagar besinya mulai berkarat. Cat dindingnya perlahan memudar dan rumput liar tumbuh tinggi di halaman. Tidak ada seorang pun yang berani tinggal di rumah itu. Beberapa warga yang rumahnya tidak jauh dari sana sering mengatakan bahwa suasana di sekitar rumah tersebut terasa berbeda, terutama ketika malam tiba. Kadang terdengar suara langkah kaki dari halaman belakang. Kadang juga terdengar suara perempuan menangis pelan di tengah malam.
Tidak ada yang berani memastikan kebenaran cerita itu, tetapi cukup banyak orang yang mendengarnya hingga membuat warga semakin yakin bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Karena itulah, setelah matahari terbenam, hampir tidak ada orang yang mau melewati rumah itu. Sementara itu, setelah jasad Sumarti ditemukan, warga Desa Mulyosari sepakat untuk memakamkannya dengan layak. Pak Wiryo bersama beberapa warga membantu mengurus pemakaman tersebut. Mereka memindahkan jasad Sumarti dari halaman belakang rumah Pak Kosim ke pemakaman desa. Upacara pemakaman dilakukan dengan sederhana, tetapi penuh rasa haru. Banyak warga yang datang untuk memberikan doa terakhir. Sebagian dari mereka merasa bersalah karena dulu tidak berani membantu ketika melihat Sumarti diperlakukan dengan buruk. Bu Rini bahkan tidak bisa menahan air mata ketika melihat makam itu. Ia masih ingat wajah Sumarti yang selalu terlihat lelah, tetapi tetap berusaha tersenyum ketika mereka sempat berbincang di halaman. Kini semua itu telah menjadi kenangan. Setelah pemakaman itu, keadaan desa perlahan kembali tenang. Namun, kisah tentang Sumarti tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Cerita tentang kejadian di rumah Pak Kosim sering dibicarakan oleh orang-orang, terutama ketika malam hari atau saat warga berkumpul di pos ronda. Orang tua juga sering menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka sebagai peringatan agar tidak berbuat kejam kepada orang lain. Bagi warga Desa Mulyosari, tragedi yang terjadi pada Sumarti menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kisah itu mengingatkan banyak orang bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak menjadikan seseorang lebih berhak memperlakukan orang lain dengan buruk. Tidak peduli seberapa tinggi kedudukan seseorang, setiap manusia tetap harus memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan kemanusiaan. Perbuatan yang dilakukan Pak Kosim dan Ibu Martini akhirnya membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Keserakahan, kemarahan, dan kekejaman yang mereka lakukan terhadap orang yang lebih lemah justru berakhir menjadi bencana bagi hidup mereka. Warga desa pun juga belajar bahwa penderitaan seseorang yang ditindas tidak boleh diabaikan begitu saja. Kadang orang-orang memilih diam karena takut atau merasa itu bukan urusan mereka. Namun kejadian di Desa Mulyosari membuktikan bahwa membiarkan ketidakadilan terjadi bisa membawa akibat yang jauh lebih besar. Kisah ini juga mengingatkan satu hal yang selalu dipercayai oleh orang-orang tua di desa, bahwa setiap perbuatan buruk pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul ke permukaan. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya, dan tidak ada penderitaan yang benar-benar hilang tanpa keadilan. Sejak kejadian itu, warga Desa Mulyosari menjadi lebih peduli satu sama lain. Mereka tidak lagi menutup mata jika melihat seseorang diperlakukan dengan tidak adil. Nama Sumarti kini sering disebut sebagai pengingat bagi warga desa. Pengingat bahwa ada seorang gadis sederhana yang pernah hidup dengan penuh penderitaan. Seorang gadis yang suaranya tidak pernah didengar ketika ia masih hidup. Namun setelah kematiannya, kisahnya justru menjadi peringatan bagi banyak orang. Dan sampai sekarang, ketika malam terasa terlalu sunyi di Desa Mulyosari, sebagian warga masih percaya bahwa ada satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa jeritan orang yang tertindas suatu saat akan kembali menuntut keadilan. Dan selesai. Mungkin itulah sedikit video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.